bergabung kembali di acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah MPLS tahun pelajaran 2021-2022 di hari yang kedua, Selasa 13 Juli 2021. Baiklah, kita akan langsung ke acara yang keempat, yaitu pengenalan Pramuka SMP Negeri 1 Payangan. Harap kalian menonton video sampai selesai karena di akhir video nanti ada soal yang harus kalian kerjakan. Siswa-siswi semuanya, apa itu pramuka? Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka, yang meliputi pramuka siaga 7-10 tahun, pramuka penggalang 11-15 tahun, pramuka penegak 16-20 tahun, dan pramuka pandega 21-25 tahun. Sedangkan yang dimaksud kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Siswa-siswi sekalian, kalian semua adalah termasuk pramuka penggalang yang berusia 11-15 tahun. Disebut pramuka penggalang karena sesuai dengan kiasan pada masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan adanya peristiwa bersejarah yaitu Kongres Para Pemuda Indonesia yang dikenal dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Satuan-satuan terkecil dalam pramuka penggalang disebut regu dan kesatuan dari beberapa regu disebut pasukan. Setiap regu beranggotakan 5-10 orang pramuka penggalang dan dipimpin oleh seorang pemimpin regu, pinru, yang dipilih oleh anggota regu itu sendiri. Masing-masing pemimpin regu ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin regu utama yang disebut pratama. Pasukan yang terdiri dari beberapa regu tersebut dipimpin oleh seorang pratama. Dalam golongan pramuka penggalang ada 3 tingkatan, yaitu 1. Penggalang ramu 2, penggalang rakit 3, penggalang terap. Setiap anggota penggalang yang telah menyelesaikan SKU, syarat kecakapan umum, berhak mengenakan TKU, tanda kecakapan umum, sesuai tingkatannya yang dikenakan pada lengan baju sebelah kiri di bawah tanda barum berwarna dasar merah. TKU untuk penggalang berbentuk sebuah janur yang terlipat 2 dengan gambar manggar yakni nama bunga pohon kelapa. Kode kehormatan bagi pramuka penggalang, terdiri atas 1. Janji yang disebut Trisatya 2. Ketentuan moral yang disebut Dasadharma. Pencetus berdirinya gerakan pramuka sedunia adalah Lord Baden-Powell.
Gerakan Pramuka atau Kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya Belanda Nationale Padvinderij-Organisatie (NPO) di Bandung. Sedangkan di tahun yang sama, di Jakarta didirikan Belanda Jong Indonesische Padvinderij-Organisatie (JIPO). Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka. 1. Memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup sehat jasmani dan rohani. 2. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Prinsip-prinsip Gerakan Pramuka. 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap dirinya pribadi. 4. Taat kepada kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui 1. Pengamalan kode kehormatan pramuka. 2. Belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. 3. Kegiatan yang menarik dan menantang. 4. Kegiatan di alam terbuka. 5. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. 6. Penghargaan berupa tanda kecakapan, dan satuan terpisah antara putra dan putri. Demikian materi pramuka yang saya sampaikan. Siswa-siswi sekalian, demikianlah materi pramuka yang kami sampaikan. Selanjutnya adalah soal kepramukaan, Bapak harap kalian semua menjawabnya. 1. Coba kalian jelaskan apa itu pramuka. 2. Coba kalian jelaskan apa itu pramuka penggalang. 3. Sebutkan golongan pramuka penggalang. 4. Siapakah pencetus berdirinya Gerakan Pramuka Dunia?
Salam Pramuka kakak. Dalam kesempatan ini, aku Pramuka Indonesia akan membahas tentang materi tanda pengenal seragam Pramuka Penggalang. Sebelum kita masuk ke materinya, Mimin mau mengingatkan untuk kakak yang belum subscribe agar subscribe channel aku Pramuka Indonesia, dan jangan lupa tekan belnya agar kakak jadi orang pertama yang mengetahui upload terbaru dari channel aku Pramuka Indonesia. Baik kakak, kita segera masuk ke materinya. Pertama-tama kita bahas tentang tanda umum. Yang termasuk dalam tanda umum adalah tanda pelantikan. Untuk putra berbentuk jajaran genjang dan diletakkan di tengah saku sebelah kiri. Sedang untuk putri berbentuk lingkaran dan diletakkan di ujung kerah baju sebelah kiri. Tanda wusem. Untuk putra berbentuk kotak persegi dan penempatan di baju sebelah kanan, tepatnya di atas papan nama, dan untuk putri berbentuk lingkaran dan diletakkan di kerah baju sebelah kanan. Setangan leher untuk putra dan putri bentuk dan penempatan sama. Tanda topi. Untuk putra berbentuk kotak dan berwarna merah, penempatan di baret sebelah kiri. Sedang untuk putri berbentuk lingkaran dan berwarna merah, penempatan di sebelah depan topi boli. Papan nama. Untuk putra dan putri sama, berbentuk persegi panjang dan penempatan di atas saku baju sebelah kanan. Selanjutnya kita masuk ke tanda satuan. Yang termasuk dalam tanda satuan adalah pita lokasi atau tanda kuadrat. Untuk putra dan putri sama bentuknya dan penempatan juga sama di sebelah atas lengan kanan baju. Pita kudep. Untuk putra dan putri bentuk dan penempatannya juga sama di lengan baju sebelah kanan di bawah pita lokasi atau tanda kuadrat. Yang berbeda adalah nomor kudep yang tertera untuk putra ganjil dan untuk yang putri genap. Bed warga. Untuk putra dan putri bentuk dan penempatannya juga sama di lengan baju sebelah kanan, tepatnya di bawah pita kudep. Tanda regu. Bentuk dan penempatan sama untuk putra dan putri, berbentuk persegi dan penempatan di lengan baju sebelah kiri atas. Untuk putra bergambar binatang dan untuk putri bergambar bunga. Kemudian kita masuk ke tanda penghargaan. Yang termasuk dalam tanda penghargaan adalah tanda kecakapan umum. Di Penggalang, tanda kecakapan umum ada 3 tingkatan, yaitu penggalang rakit, pramu, dan tetap. Untuk putra dan putri bentuk dan penempatan sama, yaitu di lengan baju sebelah kiri, tepatnya di bawah tanda regu, dan yang kita contohkan di sini TKU penggalang terap. Tanda kecakapan khusus. Dalam penggalang TKK ada 3 tingkatan, yaitu purwa, madya, dan utama. Untuk putra dan putri bentuk dan penempatan juga sama, yaitu di lengan baju sebelah kanan, yaitu melingkari pret keluarga dan dipasang di lengan baju maksimal 5 buah, dan selebihnya bisa dipasang di tetampan. Bintang tahunan. Untuk putra dan putri penempatan sama, yaitu di atas saku baju sebelah kiri. Tanda ikut serta kegiatan. Putra dan putri penempatan sama, yaitu di atas saku baju sebelah kiri dan di sebelah kiri bintang tahunan. Tanda pramuka Garuda. Jika semua syarat sudah terpenuhi dan penggalang juga sudah menyelesaikan syarat pramuka Garuda, penggalang berhak mendapatkan tanda pramuka Garuda yang berbentuk pita dan medali
dipakai untuk seragam upacara. Dalam upacara besar maksudnya. Sedang tanda pramuka harian dipasang di atas bintang tahunan dan testa di seragam harian. Berikutnya tanda jabatan. Yang termasuk tanda jabatan untuk penggalang adalah tanda pratama, tanda pemimpin regu, dan tanda wakil pemimpin regu. Yang kita contohkan di sini tanda pemimpin regu, penempatan di tengah saku sebelah kanan. Nah, kira-kira seperti itu materi tentang tanda pengenal seragam pramuka penggalang. Jangan lupa, jika kakak suka videonya, monggo di like, subscribe, share, dan dikasih komentar. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Salam Pramuka.